Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pangestu, NIM 185211261. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang sistem penyaluran dana bank syariah, yaitu penyaluran dana dalam bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah, untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional, keuntungannya bank diperoleh oleh bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menetapkan sistem bagi hasil. Di sini, saya akan menerangkan 5. Yang pertama yaitu koperasi syariah, bank syariah, asuransi syariah, gadai syariah, dan yang terakhir pasar modal syariah. Lanjut, yang pertama dulu, koperasi syariah. Koperasi syariah adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun fungsi koperasi syariah adalah 1. Membantu dan mengembangkan potensi serta kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 2. Memperkuat kualitas sumber daya manusia agar bisa menjadi pribadi yang amanah, fatonah, konsisten, dan istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan tujuan koperasi syariah yaitu 1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. 2. Menciptakan kesejahteraan dan keadilan sesama anggota. Adapun landasan dari koperasi syariah yaitu 1. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, berasaskan kekeluargaan. 3. Berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Prinsip koperasi syariah yaitu ada 5. 1. Keanggotaan bersikap sukarela dan terbuka. 2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten. 3. Pengelolaan dilakukan secara profesional. 4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. 5. Jujur, amanah, mandiri. Setelah koperasi syariah, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Akad dalam penyaluran dana lembaga keuangan syariah memiliki prinsip jual beli, yaitu A. Akad murabahah. Murabahah adalah jual beli dengan harganya jualnya sama dengan harga belinya, ditambah dengan keuntungan. Contoh, seseorang menjual madu dan ia mengatakan, saya menjual madu ini dengan harga 30.000 dan saya mengambil keuntungan Rp5.000. Yang kedua, ada akad istisna. Istisna berarti akad di mana syani membentuk suatu tertentu dalam perjanjian, yaitu akan menjual sesuatu yang dibuat oleh syani dengan bahan dan pekerjaan berasal dari syani. Contoh, seseorang meminta dibuatkan sesuatu, misalnya meminta dibuatkan almari yang 2 pintu, di mana yang 1 pintu diberikan kaca dengan spesifikasi yang jelas sesuai dengan keinginan. Apabila sudah disepakati, maka tinggal membayar sesuai dengan perjanjian. Yang C, akad salam. Secara istilah, salam berarti perjanjian. Dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu, dibayar di depan atau dibayar di muka,
dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada pembeli dengan tempat waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di muka. Contohnya, Azhar merupakan owner online shop yang menjual kaos dan biasanya menggunakan sistem pre-order. Biasanya Azhar menggunakan pre-order dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dan proses produksi 5 hari jadi. Barang masih ready dan barang itu bisa ready setelah tanggal 15. Ya, D. Akad ijarah. Secara istilah, ijarah berarti suatu jenis untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Contohnya, Adi membutuhkan mobil untuk digunakan keluar kota selama 2 hari. Dandi mempunyai banyak mobil untuk disewakan. Setelah melihat dan cocok dengan satu mobil yang biaya sewanya selama 2 hari itu 600.000, maka Adi dan Dandi membuat kesepakatan bahwa Adi mendapatkan mobil yang sesuai kebutuhan dan Dandi mendapatkan uang sewa untuk 2 hari. Adapun prinsip bagi hasil, yaitu akad murabaah dan akad musyarakah. Penjelasan yang ketiga yaitu asuransi syariah. Definisi asuransi syariah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah perjanjian yang mana penanggung mengikatkan diri kepada tetanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin terjadi karena peristiwa tak menentu. Adapun prinsip asuransi A yaitu prinsip ikhtiar dan berserah diri. 2. Prinsip tolong-menolong atau ta'awun. 3. Prinsip bertanggung jawab. 4. Prinsip saling kerjasama dan membantu. 5. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan. Ada jenis-jenis asuransi. Pertama, asuransi kerugian. Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2. Ada asuransi jiwa. Asuransi yang memberikan jasa dan penanggulangan terhadap risiko yang dikaitkan dengan hidup dan kematian seseorang yang dipertanggungjawabkan. 3. Reasuransi. Asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Adapun akad-akad dalam asuransi, yaitu pertama ada tabaru, akad hibah dalam bentuk pemberian dana untuk saling tolong-menolong. Ada tijarah, yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalankan prosedur asuransi. Ada wakalah bil ujrah, yaitu kuasa penanggung untuk menentukan premi. Premi itu imbalan yang diberikan kepada pihak asuransinya. Ada ujrah, yaitu upah bagi penanggung karena telah mengelola asuransi. Ada mudharabah, yaitu bagi hasil dengan kedua belah pihak. Kemudian penjelasan materi yang keempat, yaitu gadai. Gadai itu sama dengan arahan, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, jadi ada harganya begitu. Dan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau bagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa rohon adalah semacam jaminan hutang atau gadai, yakni pemilik barang gadai tersebut disebut rahin, orang yang mengutangkan atau yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang digadai disebut rohon. Ada rukun dan syarat rohon, yaitu rukunnya 1. Ada akad dan ijab kabul. 2. Ada akid. Akid yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Kemudian rukun yang ketiga, ada yang dijadikan jaminan, yaitu seperti barangnya. Syaratnya rohin dan murtahin itu harus balik dan dewasa. Dan syarat kedua, ada marhun B, yaitu yang pengutangnya. Adapun kategori barang gadai yang diperbolehkan dalam
Al-Quran, yaitu satu, benda bernilai menurut hukum syara. Dua, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Tiga, benda diserahkan ketika kepada murtahin. Empat, pembayaran atau pelunasan utang gadai. Tiga, selanjutnya ada prosedur pelelangan gadai. Penjelasan yang terakhir yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, yaitu perusahaan, jenis efek seperti sekuritas yang diperdagangkan dan mekanismenya perdagangan telah sesuai dengan prinsip syariah dan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti unsur riba, perjudian, atau bersifat spekulasi atau yang lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip sangat berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah diterbitkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham, obligasi, dengan kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi yang mengandung unsur yang dilarang antara lain satu, yaitu najasi. Najasi adalah melakukan penawaran palsu seperti order fiktif gitu, kalau contoh sederhananya. Yang kedua ada bai al-ma'dun, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Tiga, ada insider trading, yaitu memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang, seperti meminta informasi kepada orang dalam pihak sekuritas, yaitu kan bisa menguntungkan diri sendiri. Keempat, ada menimbulkan informasi yang menyesatkan, seperti menimbulkan atau menyebarkan berita hoax kepada orang-orang agar terpengaruh seperti itu. Yang kelima, ada margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Adapun jenis kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain yaitu satu, yang dilarang usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Dua, ada lembaga keuangan konvensional, itu termasuk ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, ada produsen, distributor, pedagang makanan dan minuman yang haram, itu juga tidak boleh. Yang keempat, produsen, distributor, penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak atau bersifat mudorot, yaitu merugikan orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka produk investasi di pasar modal yang sesuai prinsip syariah dapat berupa saham yang syariah terutama, kemudian obligasi syariah, reksadana. Sekian penjelasan saya mengenai sistem penyaluran dana bank syariah yang terdiri dari koperasi syariah, bank syariah, asuransi syariah, gadai syariah, dan pasar modal syariah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.